Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Gilbert. Di sini saya akan men-sharingkan sebuah cerita yang cukup menarik ya. Cerita ini datang dari sebuah karya yang ditulis oleh Pater John Dami Mukasey, dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang perumpamaan tentang malaikat pelindung. Oke, bagaimana keseruannya? Yuk kita simak sama-sama. Di suatu ketika ada seorang perempuan muda, perempuan cantik yang berada pada fase puncak kegadisannya. Dia merupakan seorang mahasiswi di sebuah universitas yang ada di Indonesia. Dan ketika memasuki masa liburan, dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk libur bersama orang tua, orang-orang tercinta, bersama sanak saudara dan kerabatnya sewaktu kecil. Lalu tiba di suatu malam, dia mengunjungi rumah temannya, sahabat karibnya sewaktu masa SMA. Lalu dia menselingkan bercerita berbagai hal sampai dia lupa bahwa malam itu, hari itu sudah larut. Dan karena sudah larut, akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Karena bertepatan rumahnya juga tidak terlalu jauh. Lalu dia memberanikan diri untuk pulang. Sesampainya mungkin baru 50 meter dari rumah temannya tersebut, dia melewati sebuah lorong kecil. Di situ dia melihat ada sosok bayangan hitam di bawah pohon di dekat lorong tersebut. Lalu timbullah suatu rasa kegelisahan, rasa kecemasan dalam dirinya. Tetapi walaupun begitu, dia memberanikan diri sambil melantunkan sebuah doa dalam benaknya. Namun seketika rasa khawatir dan gelisahnya itu sirna karena dia sudah berdoa. Lalu pada malam itu juga dia bisa sampai ke rumahnya dengan keadaan yang selamat dan bisa tidur dan istirahat dengan nyenyak. Lalu keesokan harinya dia terkejut karena dia mendengar di berita bahwa malam di tempat yang sama 20 menit setelah dia melewati tempat tersebut, seorang perempuan muda diperkosa oleh seorang lelaki yang tak lain merupakan sosok yang semalam. Lalu karena dia yakin, dia tahu wajah orang pelakunya tersebut, lalu dia berinisiatif untuk ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Di kantor polisi, di sana sudah ada 12 tersangka yang ditetapkan oleh polisi. Lalu polisi meminta ketersediaan minta Diana ini untuk menunjuk salah satu dari antara 12, kira-kira di mana sih pelaku yang melakukan tindak kriminal tersebut. Lalu Diana tanpa ragu-ragu dia menunjuk salah satu pelaku tersebut yang tak lain merupakan lelaki yang semalam. Lalu Diana mengajukan pertanyaan dan meminta ke polisi untuk bertanya kepada pelaku, kenapa semalam waktu Diana lewat di sebuah lorong itu, di lorong tersebut, kenapa lelaki itu tidak mengganggunya. Dan jawaban dari lelaki itu sangat membagongkan. Kenapa? Karena dia berkata begini, Nona tidak sendirian. Nona ditemani oleh 2 sosok lelaki tinggi besar berada di samping kiri dan juga kanan Nona. Oke, dari cerita itu bisa kita simpulkan bahwa itu merupakan sosok dari malaikat pelindung, sosok yang sebenarnya tak kasat mata, tapi karena Diana ini dia meminta pertolongan dari Tuhan untuk melindunginya di masa-masa genting, masa-masa yang bisa dikatakan itu berbahaya. Tetapi karena dia meminta pertolongan dari Tuhan, akhirnya Tuhan menurunkan bantuan lewat malaikat pelindung. Oke, terima kasih teman-teman.